Bab 3484. Pria tua angin hitam. Sebelumnya ketika berada di ruang memurnikan obat, Erikin tidak melakukan hal lain selain memperbaiki beberapa pupet yang dibawanya. Di antara kelima pupet, salah satunya relatif mudah diperbaiki, 4 lainnya ada bagian yang disediakan oleh Tracer Taois, dia juga sudah memperbaiki sebagian. Meskipun pasti ada masalah jika digunakan jangka panjang, tetapi tidak akan bisa melihat kecacatannya dalam sekejap. Apalagi pupet-pupet ini dibuat oleh Erikin untuk wilayah rahasia galaksi sebelumnya, ditambah Seto sama sekali tidak waspada, membunuhnya benar-benar sangat mudah. Melihat ke sekeliling, para penonton tertarik dengan pupet-pupet ini membuat Erikin sangat puas. Alasan mengapa dia bertarung di pertarungan berdarah, untuk mengamati Giok Baoshan bukanlah yang terpenting, untuk menunjukkan kehebatan pupet kepada para kultivator adalah prioritas. Kemarin Tracer Taois bingung bagaimana cara membuat pupet terkenal, sekarang adalah jawabannya. Terkadang, seseorang mati-matian mengatakan 10.000 kata akan kalah dengan melihatnya sendiri sekali. Satu pupet membunuh seorang fase penilaian satu penurunan yang cukup kuat dengan beberapa pukulan. Kekuatan seperti ini tidak ada kultivator yang akan memandang rendah. Namun, pertarungan pupet ini, Erikin masih merasa kurang oke. Jadi, dia melihat ke kultivator penanggung jawab lagi. Aku ingat, jika hasil pertarungan adalah pembunuhan dalam sekejap, aku boleh meminta untuk bertarung lagi, bahkan memilih lawan yang setingkat, benar kan? Memang ada peraturan seperti ini, apakah teman seiman akan menggunakan hak ini? Tentu saja, aku akan memilih pria tua bernama angin hitam itu, kata Erikin dengan datar. Oke. Kultivator itu tidak berani menunda dan langsung mengaturnya. Bocah sialan ini. Di aula tempat para kultivator menunggu, ada sebuah tirai cahaya yang dapat menampilkan semua yang terjadi di pertarungan berdarah secara langsung. Awalnya setelah Erikin membunuh Seto dalam sekejap, lebih dari setengah kultivator tercengang. Termasuk Reddy Long yang hubungannya paling dekat dengan Erikin. Ketika mendengar Erikin memilih pria tua angin hitam, pria tua keji yang menonton dari tempat tidak jauh mengomel dan hampir jatuh dari kursinya. Pria tua ini adalah orang yang sebelumnya memanas-manasi Erikin dan Seto di aula, tetapi dia tidak menyangka Erikin akan begitu dendaman. Seto saja langsung dibunuh oleh Erikin, selain itu kekuatannya jelas tidak sehebat Seto. Teman seiman angin hitam, giliranmu untuk maju. Gerbang aula terbuka, beberapa kultivator istana bayangan masuk dan berkata kepada pria tua itu. Sudut mulut pria tua angin hitam bergerak, tetapi tidak ada cara lain, jadi dia hanya bisa ikut secara terpaksa. Segera, pria tua berjubah hitam juga muncul di panggung pertandingan. Teman seiman, apa yang terjadi sebelumnya hanya kesalahpahaman. Aku bersedia meminta maaf kepadamu. Begitu memasuki panggung, pria tua angin hitam buru-buru bersikap baik kepada Erikin. Hanya kesalahpahaman. Erikin mencibir. Seto bisa sebenci itu kepadaku, semuanya berkat teman seiman kan? Jika aku mati di tangan Seto, apakah kamu akan merasa bersalah kepadaku? Tapi aku bisa memberimu kesempatan, sekarang berlututlah untuk memohon ampun, aku akan mempertimbangkan untuk memaafkanmu. Teman seiman, kamu jangan keterlaluan, apakah kamu benar-benar berpikir kamu tak terkalahkan di dunia ini? Seto itu tidak tahu tentang kehebatan pupet, jadi dia terkena serangan diam-diammu, tetapi aku sudah ada persiapan, hati-hati keadaannya terbalik. Pria tua angin hitam melihat Erikin tidak berniat melepaskannya, wajahnya menjadi dingin. Kalau begitu cobalah.
Erikin menggeleng dengan santai. Ketika formasi di sekitar menyala lagi, pria tua angin hitam memutar matanya dan berteriak. Jubahnya terangkat, bilah angin yang tajam berputar-putar di sekujur tubuhnya. Suara siulan menyapu ke segala arah, bilah angin yang dipadatkan pria tua itu semakin banyak, membungkus seluruh tubuhnya, bahkan menutupinya. Bilah angin ini berputar, tidak menyerang Erikin, tetapi melindungi pria tua itu seperti benteng. Pria tua angin hitam ini langsung mengambil posisi bertahan begitu mulai, pintar juga, dia tahu kehebatan dari pupet ini. Kali ini Dewa Pedang Jiushu tidak bisa menggunakan pupet lagi, begitu banyak bilah angin berkumpul, mungkin pupet akan langsung hancur sebelum menyerang. Kali ini, kita seharusnya sudah bisa melihat ilmu pedang Dewa Pedang Jiushu kan. Di luar panggung pertandingan, ketika para kultivator melihat ini, mereka juga mulai menantikannya. Tapi ketika pikiran ini baru melintas di pikiran semua orang. Saat berikutnya, dengan Erikin mengulurkan tangannya. Shoot shoot shoot. Kelima pupet menyerang ke bilah angin yang dipadatkan pria tua itu. Bang bang bang. Bilah angin yang tajam ini menghantam tubuh pupet-pupet ini, namun para kultivator hanya melihat bayangan yang lewat, dan kemudian mereka terkejut ketika mengetahuinya. Menghadapi serangan bilah angin, pupet-pupet ini sama sekali tidak terluka, sebaliknya masuk ke pusat badai. Kemudian, terdengar suara teredam lagi. Dengan jeritan, pria tua angin hitam langsung ditinju oleh pupet. Segera setelah itu sama seperti Seto sebelumnya, pria tua itu dikepung oleh 5 pupet dan langsung diserang. Aku menyerah. Yang membuatnya sedikit lebih baik dari Seto adalah pria tua angin hitam ini sudah mempersiapkan mentalnya sebelumnya, jadi begitu melihat pupet menyerang, dia langsung menarik lehernya dan berteriak. Dalam waktu 3 tarikan napas, meskipun pupet-pupet ini memukul pria tua angin hitam hingga sekarat, tetapi tidak benar-benar membunuhnya. Pria tua ini juga berlumuran darah dan diangkat oleh beberapa kultivator. Ronde kedua Erikin masih mengakhirinya dengan cepat, bahkan lebih cepat daripada saat melawan Seto. Kali ini, semua orang hening seperti sudah mati. Sebelumnya Erikin melawan Seto dengan pupet sebelumnya masih mengejutkan dan tanpa persiapan. Tetapi kali ini pria tua angin hitam sudah ada persiapan, namun tetap tidak bisa menghindari serangan pupet, itu sekali lagi mengangkat pandangan para kultivator terhadap pupet. Banyak orang yang matanya memancarkan kepanasan. Pupet Erikin ini tidak hanya sakti dan mampu melawan master fase penilaian 1 penurunan, tetapi juga begitu kuat. Menghadapi bilah angin pun tidak terluka sedikit pun, ini benar-benar bisa melawan dan bertahan. Jangan-jangan benda ini benar-benar benda berharga dari Paviliun Tiangong. Sebelumnya masih ada banyak orang yang hanya menebak-nebak, namun sekarang banyak orang yang sudah percaya. Pupet berkualitas tinggi seperti ini, jika bukan dari Paviliun Tiangong, mereka benar-benar tidak terpikirkan siapa lagi yang bisa membuatnya. Tentu saja, para kultivator di tempat tidak tahu Erikin berasal dari wilayah asing. Namun meskipun benda ini kuat, sepertinya sedikit tidak adil jika digunakan di pertarungan berdarah. Jelas-jelas ini adalah pertarungan antar kultivator, tetapi Dewa Pedang Jiushu ini menggunakan 5 pupet, bukankah sama dengan yang banyak melawan yang sedikit? Namun ketika mengalihkan perhatian ke tempat lain, ada kultivator yang mengerutkan dahi juga. Iya, aku ingat bahwa di pertarungan berdarah, binatang roh tidak boleh ikutan, tetapi pupet boleh. Di tengah suara diskusi, Erikin melihat ke kultivator penanggung jawab lagi. Ronde ini aku mengalahkannya dalam sekejap lagi, bolehkah aku bertarung sekali lagi? Ini.
Kali ini, para kultivator di tempat melotot. Eric Kin terlalu sombong, mentang-mentang pupetnya kuat, dia tidak mau berhenti. Kultivator penanggung jawab juga mengerutkan dahi. Menurut peraturan, sepertinya boleh seperti itu, namun sepertinya belum pernah ada orang yang bertarung 3 kali berturut-turut di pertarungan berdarah. Bersambung.